Karena lagi-lagi kita harus sadar bahwa kasus ini hampir sangat sulit untuk dibuktikan, hampir sangat sulit untuk terbongkar gitu loh, sebelum akhirnya Danu berani untuk membongkar semua dan menyerahkan diri. Dan ini juga masih tetap berbicara fakta persidangan bahwa keterangan saudara Irlan itu jauh berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh saudara Anger dan ibunya, yaitu Ibu Cici, terkait harddisk ya Bang ya. Betul. Apakah memang sudah ada upaya yang dilakukan oleh kuasa hukum Danu melaporkan anggota-anggota atau oknum-oknum anggota yang diduga melakukan perintangan terhadap pengungkapan kasus ini? Selanjutnya, ada komunikasikah dengan para penyidik Polda Jawa Barat sampai sejauh manakah terkait pemeriksaan yang dilakukan kepada beberapa anggota yang diduga oknum di dalam kasus Subang ini, Pak? Ya, jadi ini kan terkait perintangan itu ya, obstruction of justice ya. Sebenarnya kalau di record ulang gitu ya, kami itu sudah sejak awal mencurigai bahwa ini jelas ada keterlibatan oknum-oknum yang merintangi, mencoba mengabulkan dan lain-lain. Itu dari awal, sehingga pada saat kemarin di persidangan timbul fakta-fakta sidang ya, kami sudah pasti segera menghubungi penyidik. Kami juga menyampaikan secara lisan kepada jaksa bahwa oknum-oknum ini harus bisa ditindaklanjuti gitu. Kan ada juga oknum polisi yang belum dihadirkan seperti Arif. Nah, kami minta kepada jaksa hadirkan karena banyak hal yang mesti kita telusuri, kita investigasi dari kesaksian Arif nanti. Jadi pada saat selesai kemarin sidang, sudah pasti kami langsung menghubungi penyidik untuk menyampaikan fakta yang ada, dan kami minta untuk bisa segera dilanjutkan itu proses OOJ-nya agar oknum-oknum ini bisa diperiksa dengan teliti, dengan detail, dan apabila salah ya diberi sanksi gitu. Karena lagi-lagi kita harus sadar bahwa kasus ini hampir sangat sulit untuk dibuktikan, hampir sangat sulit untuk terbongkar gitu loh, sebelum akhirnya Danu berani untuk membongkar semua dan menyerahkan diri gitu. Keyakinan kita dari awal sudah jelas gitu ya, karena memang kasus ini sejak awal itu proses pemeriksaannya itu banyak kejanggalan. Kan ini kejanggalan ini terbuka dalam persidangan. Nah, setelah fakta itu terbuka dalam persidangan, kita lebih yakin lagi bahwa jelas ini ada tangan-tangan oknum yang kita tidak tahu sebelumnya ada hubungan apa dengan terdakwa dan lain-lain gitu loh. Sehingga kasus ini sulit, proses penyelidikan ini dari Polsek, Polres, pindah ke Polda, balik lagi ke Polres, sampai akhirnya ditangani di Polda kan sudah mengalami proses yang sangat panjang gitu ya. Bahkan hampir ada titik jenuh masyarakat ini untuk mengawal kasus Subang, kan sudah lebih dari 2 tahun gitu loh. Sehingga menurut saya kita yakin bahwa jelas ada oknum yang merintangi, dan kita juga harus yakin bahwa dalam hal ini polisi juga tidak akan tinggal diam gitu loh. Mereka ini marwah dan ini nama baik institusi mereka. Jadi kami meyakini bahwa ini akan diproses terus, dan apabila nanti ada berjalan proses OOJ ini ya pasti akan ada sanksi yang diberikan kepada oknum-oknum ini gitu. Kalau misalnya keterkaitan dia itu parah ya, terlalu dalam, atau memang benar-benar jadi aktor sih ya, tidak satu hal yang tidak mungkin mereka akan mendapatkan vonis untuk penjara dan pemecatan gitu. Kalau kita flashback ya, pertama kali Danu datang, Yoris datang, itu kan konsepnya mereka itu sudah perang opini, saling menyerang, saling menyalahkan gitu ya. Kita ini belum pernah tahu loh ini kasus ini bisa terbongkar, sama kami pun sama gitu. Tetapi kami memiliki keyakinan, kami memiliki tekad gimana caranya sih kasus ini bisa kita bongkar. Yuk kita bongkar yuk. Saya sampaikan kepada teman-teman di ATS Lokom, ini waktunya kita ibadah, kita coba bongkar gitu loh. Proses Danu sampai akhirnya Danu mau mengaku itu sangat panjang. Setiap Danu habis di BAP kita briefing, setiap Danu habis di BAP kita selalu
coba untuk mendalami lagi gitu loh. Sampai akhirnya hal yang paling krusial itu saat Danu merasa aman, saat Danu merasa bisa kita lindungi, saat Danu merasa keluarganya aman, dan di saat itu Danu ternyata berani untuk membongkar semua gitu. Dan pada saat kita membongkar, jangankan kami kan, keluarga juga shock semua, keluarga juga nangis semua. Tetapi kita bisa berbuat apa? Kasus ini kalau tidak ada yang berani mempelopori untuk membongkar, tidak akan bisa terbongkar. Dan kami merasa kecuali kami melindungi Danu untuk jangan sampai jadi tersangka, gimana caranya menumbalkan HAM, kita tidak ada. Ketika Danu mengakui, kami langsung sampaikan, no, berani bongkar. Tobatnya kamu, bagaimana caranya kasus ini bisa terbongkar. Tobatnya kamu mendapatkan maaf, ridho dari semua keluarga kakak beradik almarhum Ibu Tuti. Setelah keluarga memaafkan, setelah keluarga beri sinyal bahwa akan memaafkan Danu, ya Danu siap untuk menyerahkan diri. Itu hal yang paling krusial, Kak. Jadi ya maaf ya, mungkin jarang ada kuasa hukum atau apa yang ingin mengorbankan kliennya. Tetapi kami dalam hal ini sampaikan ke Danu, tanpa ada pengorbanan Danu, kasus ini tidak bisa kebongkar. Gitu loh. Tanpa ada keberanian Danu, kasus ini tidak akan bisa terbongkar. Sehingga akhirnya kita mendapatkan kesamaan bahwa Danu ingin membongkar semua, bahwa Danu ingin menyerahkan diri. Ya mau tidak mau, hal ini kan satu hal yang patut kita apresiasi. Karena itu tadi patokan kami itu, kami ingin membongkar kasus ini gitu loh. Dan kami lihat sangat sulit dari Polsek, Polres sampai ke Polda, balik lagi ke Polres, balik lagi ke Polda, itu aja tidak bisa terungkap gitu loh. Itu seorang polisi yang punya kekuatan, otoritas terkuat untuk bisa membongkar satu kasus, itu juga belum bisa gitu loh. Akhirnya ketika Danu sudah begini, ya kita komunikasi dengan penyidik Polda gitu loh, bahwa Danu akan menyerahkan diri. Dan alhamdulillah kan, sampai hari ini kita sudah bisa menyaksikan bahwa ini sudah ditetapkan tersangka, sudah ada persidangan, tinggal pembuktiannya di pengadilan. Ternyata pembuktian di pengadilan semuanya sama kok. Saksi penyampaiannya kurang lebih sama apa yang disampaikan oleh Danu. Dan saya yakin majelis hakim dalam hal ini sangat benar-benar cermat, benar-benar serius, benar-benar fokus bagaimana caranya untuk menentukan satu keputusan yang tepat gitu loh. Karena apalagi kita ketahui bahwa terdakwa Yosep sampai hari ini juga tidak mengakui kan gitu kan. Iya. Gitu. Jadi niat kami adalah yang pertama lillahi ta'ala, dan kami sadar bahwa pro kontra, kami juga sering lihat kami dibully dari netizen, ada yang bully kami, ada yang ini, tapi buat kami sudahlah. Toh kita juga tidak ada tendensi apa-apa, kami tidak ada hubungan persaudara atau hubungan apapun, mau bisnis, mau politik, mau tidak ada hubungan nih sama Danu, sama Yosep, sama Yoris, sama Mimin, sama Anis. Kita tidak ada hubungan. Kita hanya niat kasus ini bisa terbongkar. Gitu loh. Jadi ketika ada kritikan, ketika ada bulian gitu ya kami anggap ini satu ibadah gitu. Yang penting sekarang semua sudah dipersidangkan, mari kita buktikan, mari kita lihat nanti apa kesimpulan hakim. Hakim ini kan di dunia ini mewakili Tuhan. Jadi kita tinggal lihat analisa hakim nanti apa, kesimpulan hakim apa, dan keputusan hakim apa, gitu loh.